Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi kalau iman itu gitu kayak buah kita muncul itu dari pendengaran firman Kristus, berarti juga iman itu bisa boom, rusak gara-gara pendengaran yang salah, yang bukan firman Kristus. Makanya kehidupan kekristenan itu yang paling dijaga itu ini, telinga, karena berita yang kita terima, info yang kita terima itu mengirim kita ke neraka atau ke surga. Iya kan? Gara-gara kita dengar kabar baik yang namanya Injil itu dan kita percayai, ke surga kita. Amin. Tapi kalau kita nggak pernah dengar kabar baik itu, ya ke neraka gitu loh. Nah, setelah kita diselamatkan, setelah kita lahir baru, kita sudah menjadi warga surga. Tetap pendengaran ini yang penting kita jaga supaya kita hidup oleh iman. Nah, karena anak Tuhan, orang yang sudah lahir baru, bisa mirip dengan orang dunia gara-gara dia dengar yang salah. Akibatnya dia terus menjadi serupa dengan dunia, walaupun dia anak Tuhan. Makanya saya suka lagunya Nikita itu ya, anak Bapa surgawi, anakmu kok duniawi. Gitu, ya kan? Kita orang surga tapi duniawi banget. Makanya Roma 12 ayat 2 suruh bilang, berubahlah oleh pembaruan budimu. Yang dirubah tinggal di sini aja kok. Yang di sini udah dirubah sekali untuk selamanya. Sekali anak tetap anak. Warga surga mah tetap warga surga. Itu pertama kita terima waktu kita percaya Yesus. Ya, nah makanya pendengaran ini penting. Nah makanya di gereja ini saudara, kita hanya mau beritakan the gospel ini, kabar baik itu. Itu yang mengubah orang. Kita nggak mau beritain yang lain. Pendengaran kita harus itu. Nah ayat 18-nya bilang begini. Ini kan kita sering terus baca ya, Roma 10 ayat 17. Pendengaran firman Kristus itu seperti apa sih sebenarnya? Apa yang dimaksud firman Kristus yang membuat iman kita itu dahsyat? Jadi iman itu hanya akibat. Nggak perlu dikuat-kuatin imannya, ditambah-tambah imannya. Nggak perlu. Dengar aja yang benar, imanmu dahsyat. Nah apa? Ayat 18 bilang begini. Roma 10 ayat 18. Tadi Roma 10 ayat 17 kan jadi iman timbul dari pendengaran. Oke, baru ayat 18-nya bilang apa? Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ini maksudnya Injil. Oke, baru ayat 19. Ayat 19 ya. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap umat orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Ayat 20. Jadi Injil itu datang duluan ke Israel, tapi ditolak kan kabar baik itu. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Wah, jadi ini ada hubungannya dengan apa? Injil itu. Jadi iman itu timbul dari pendengaran Injil. Nah, di ayat yang ke-16 sebelumnya ini juga bicara tentang apa? Dikatakan tetapi tidak semua, ayat 16 ya, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Makanya dibahas juga di Roma 10 ayat, sekalian lah ya, biar tuntas lihat konteksnya. Roma 17 itu apa? Di ayat 3-nya. Ayat dari ayat 1 lah ya, dari ayat 1. Roma 10 ayat 1. Ini kan di ayat 16, 17, 18, 19 kita udah baca. Di pasal yang sama, di ayat 1 bilang gini, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Siapa itu? Orang Israel. Baru ayat 2. Ayat 2 bilang, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, karena sama bangsanya kan, bahwa orang Israel itu sungguh-sungguh giat untuk Allah. Wah, ini radikal banget. Kalau kita lihat orang Israel itu pakai ini, ditaruh di tangannya, di dahinya, di mana aja, jaga. Pokoknya di sini ada sinagog, kemana-mana pokoknya dijaga. Taat banget mereka kan. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi capek-capekin doang sebenarnya.
Loh emang ada apa? Ada apa dengan pengertian yang salah itu, ada apa? Seperti apa pengertian orang Israel? Ayat 3-nya diperjelas. Ayat 3 dibilang, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Oh, ternyata mereka tidak ada dalam kebenarannya Allah. Tapi apa? Langsung di opposite. Langsung yang berlawanan apa? Kebenaran mereka sendiri. Apa itu kebenaran mereka sendiri? Kekuatan mereka. Lewat apa? Percaya hukum Taurat. Hukum Taurat kan gitu. Kamu taat diberkati, nggak taat dikutuk. Semua tentang kamu. Itu kebenaran perjanjian lama. Di perjanjian baru sudah nggak begitu. Karena ketaatan satu orang, kita dibenarkan. Siapa dia? Yesus. Inilah Injil, inilah firman Kristus itu. Balik ke ayat 16. Nah, makanya dibilang berita ini disampaikan ke orang Israel, ditolak. Sampai Yesaya bilang, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Saudara kalau baca Alkitab pakai Android, nggak tahu kalau iPhone ya, di situ ada bintangnya. Kalau diklik di ayat 16 itu ada bintang referensi ayat yang dimaksud ini apa. Ternyata Paulus itu mengquote, mengambil kitab perjanjian lama di Yesaya 53. Pasal terkenal kan? Sering baca itu kan? Tentang karya Kristus menebus, anak domba yang disembelih. Jadi ini semua tentang karya Kristus yang sempurna, yang ditolak oleh orang Israel. Nah, jadi iman timbul dari pendengaran firman Kristus, bukan firman Tuhan saja. Banyak yang bilang firman Tuhan kan, tapi spesifik ayat 17 bilang apa? Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan firman itu bicara apa? Yang 16 tadi, kabar baik. Dulu saya pelakunya, salah satu pendeta yang mimbar ini, bukan kabar baik saja yang keluar, kabar buruk. Sampai jemaat kadang kalau sudah saya khotbah tunduk, karena pasti sudah tembak-tembakin dari atas. Wah, ini jemaat males, ini jemaat ini. Iya, sampai ujung-ujungnya, kalau kamu nggak berubah ke neraka kamu. Ini bukan kabar baik loh. Iya kan? Loh, kabar baik itu saking baiknya kita susah percayain. Ya masa iya hanya percaya saja kita ke surga? Ya masa iya hanya percaya saja kita diberkati? Kita kan bilang, bagian saya apa dong? Saya harus kerja keras kan? Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Itu gimana sih? Itu biasa gimana statement-statement itu? Tapi itu biasa diposting di Facebook kalau dia udah berhasil. Coba kalau dia gagal, mana pernah dia berani bilang usaha tidak pernah mengkhianati? Enggak, padahal udah berkali-kali berusaha juga, udah dikhianati kok. Kita ada hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah, jadi kabar baik itu harusnya beritanya tentang Kristus sudah menjamin semuanya kepada kita. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kabar baik. Jadi kalau ada orang berdosa datang, dengar ini, dia ada pengharapan. Ini jangankan orang berdosa, orang benar saja udah kebakar dalam gereja. Seolah-olah iya ya, kalau aku kayak gini gimana aku ke neraka. Masih berpikir dia kapanpun dilempar Tuhan ke neraka. Ya, domba ketakutan nggak akan dipelihara sama sang gembala. Gandum ketakutan bakal ditampi dan dibuang ke dalam api. No, yang ditampi nanti itu ilalang. Kita ini kan gandum, kita ini domba. Gak bisa berubah lagi, sudah gandum jadi ilalang. Enggak, itu waktu penampihan hari terakhir itu, bukan di situ sebelum ditampi, ayo seleksi dulu mana. Enggak, itu langsung datang aja, pokoknya gandum sama ilalang langsung bercampur situ, tinggal ditampi. Iya gandum tetap gandum, ilalang yang dilempar. Jadi bukan nanti di situ, sekarang detik ini mumpung masih dikatakan hari ini, jangan mengeraskan hatimu. Kalau engkau percaya kabar baik ini, kamu akan menjadi gandum. Amin. Nah, harusnya berita kabar baik. Nah, oke, Pak, kalau gitu berita kasih karunia ini apakah akan membuat orang semakin suka hidup dalam dosa, akan terus berbuat dosa? Karena toh juga kasih karunia ini membuat kita sudah sekali selamat tetap selamat. Kan biasa ada begitu kan, ungkapan begitu kan. Sudah kok udah dibayar Tuhan.
Nah, di dalam Roma 5, ini masih di kitab Roma, ini pondasi terus. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-24 kalau nggak salah. Oh, ayat 20. Ya. Roma 5 ayat 20 bilang begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak. Jadi hukum Taurat itu dibuat supaya makin jadi-jadi dosanya. Dulu sebelum ada hukum Taurat memang sudah ada dosa, tapi tidak direcognize. Kalau kita baca yang kita nggak sempat sana. Tapi dengan adanya hukum Taurat, itu dosa semakin kelihatan. Itu maksudnya makin tambah banyak. Ibarat gini loh, jerawat itu sudah ada di muka, cuma karena nggak ada cermin kita nggak pernah tahu. Nah begitu ada cerminnya, lah jerawat ternyata udah di mana-mana. Ya jangan pecahin cerminnya dong, masa cerminnya dimarahin? Cerminnya hanya menunjukkan apa adanya kamu. Demikianlah hukum Taurat. Hukum Taurat itu, kalau kita pakai gereja ini berdasarkan hukum Taurat, itu cermin di sini melihatin saudara. Nah, kamu kurang ini. Bu Yanti tolong jam doanya ditambah. Ya, oh Pak Wahyu kayaknya memberi sedekahnya kurang. Ah, ya Bu Ice tolong. Hukum Taurat itu selalu mendeteksi di mana kelemahan kita, kekurangan kita. Makanya itu yang pertama. Yang kedua, hukum Taurat ini bilang dengan kekuatanmu kamu nggak bisa. Karena kamu harus taat sempurna 10 hukum itu yang diuraikan jadi 633 aturan. 10 itu kan diuraikan jadi 600-an. Nah ini kamu taati sempurna. Taat 630, gagal 3 atau gagal 1 saja, maka semuanya dianggap gagal. Jadi yang pertama hukum Taurat bilang apa? Kamu jelek, kamu kurang. Yang kedua, usahamu tidak bisa menyelamatkan kamu. Dan yang terakhir, dia jadi hint, menunjuk kepada Kristus. Kamu butuh juru selamat. Makanya di Galatia 2 atau Galatia 3 bilang, dia itu penuntun bagi kita sampai iman itu datang. Jadi hukum Taurat itu untuk orang berdosa. Nah setelah iman itu datang, kita percaya Yesus. Apa dikatakan? Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi kita udah tahu jeleknya kan? Jelek-jelek, datanglah sang kasih karunia itu sebenarnya pribadi. Iman itu pribadi. Yesus. Begitu kita ketemu Yesus, Paulus duluan yang langsung recognize. Di antara semua orang berdosa, aku yang paling berdosa. Supaya aku jadi contoh kepada yang lain. Kalau yang paling berdosa aja diampuni, kalian kan gak seberapa. Kalian pasti juga terima anugerah itu. Padahal Paulus salah, saudara. Orang yang paling berdosa di bumi adalah Paris Paruru Palalangan. Dialah orang yang paling berdosa sebenarnya. Tapi saya diampuni Tuhan. Ini sebenarnya sama dengan statementnya Yohanes. Yohanes bilang apa? Dialah murid yang paling dikasihi. Ya elah, dia juga salah itu. Satu-satunya ayat di Alkitab yang salah itu. Yang paling dikasih itu adalah Paris Paruru Palalangan. Itulah anak Tuhan yang paling dikasih. Gitu. Jadi dua ini sama. Satu mendefinisikan dirinya orang paling berdosa, sama dengan Yohanes juga mendefinisikan dia murid yang paling. Ya ini kan ayat cuma ada di Yohanes. Cek di Matius, Lukas, Markus, nggak pernah muncul ayat ini. Siapa yang nulis kitab Yohanes? Ya si pelakunya itulah, ngaku-ngaku murid yang paling dikasih, murid yang paling dikasih. Kenapa? Karena memang dia melihat cinta Tuhan itu terlalu besar. Sampai dia confident bilang, aduh aku, apa kalau istri saya selalu bilang, daughter beloved, beloved daughter ya. Jesus beloved daughter. Anaknya Yesus yang paling dikasih. Harusnya kita kayak gitu. Cuma karena kita nggak tahu Injil itu yang benar, kita selalu bilang, ya kayaknya kalau Pak Paris yang doa lebih dijawab Tuhan. Makanya kita mohon Pak Paris, kita sudah tulis ini, kasihan. Kita pokok-pokok doa. Tolong bantu doa ya Pak. Tolong, kayaknya Bapak kalau doa itu tebus langsung ke surga. Kami entah di pelapor mana nyangkut, di awan mana, gak bisa Pak. Karena ya kayak Bapak yang disayang-sayang Tuhan. Karena Bapak kan rajin penginjilan, rajin doa pagi, rajin baca Alkitab, banyak hafal ayat. Aduh saya Pak, dolar aja pikiran saya Pak. Kita pikir kelayakan kita, cinta Tuhan bagi kita itu berdasarkan apa? Performance kita.
Enggak. Amin. Paulus dan Yohanes sadar itu. Nah, kemudian ayat 21. Ayat 21 bilang, ini yang dulu saya ayatin saya nggak ngerti. Dia bilang ayat 21 gini, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi gini loh, dulu sebelum ini manusia lama kita, sebelum kita percaya Yesus, kita dikuasai dosa di dalam alam maut, dan yang berkuasa itu dosa. Makanya kita disebut hamba dosa. Kalau saya ilustrasikan selalu kayak kerbau yang diikat hidungnya itu, cocok hidungnya itu. Itu badan sebesar itu kerbau, yang bau bisa anak SD kelas 2, kelas 1. Kenapa? Gampang banget kan? Kenapa? Ya karena sudah kena di situ dia tuh, kontrolnya di situ udah. Nah, sama orang berdosa dulu dikuasai dosa. Makanya kita disebut hamba dosa. Kita mau gimana pun, kamu dikuasai dosa. Nah, begitu kita percaya Yesus, kita pindah ke satu alam namanya alam kasih karunia. Di sini kita dibilang kebenaran. Amin. Sudah jadi hamba kebenaran. Di sana dikuasai dosa. Di sini apa katanya? Di sini kasih karunia yang berkuasa. My goodness. Ini yang gereja jarang khotbahin. Jarang. Saya baru 9 tahun lalu, 10 tahun lalu, 2014 kami baru dibukakan pewahyuan ini. Saya bertobat 99, berarti 2013, 14 tahunan lah saya putar-putar di padang gurun kekristenan. Semua jurus saya pakai, jurus pelepasan, jurus ini, jurus, semua jurus. Ujung-ujungnya lelah. Munafik aja di depan, karena gembala, pemimpin, pendeta terpaksa, shalom, apa kabar bagi saudara, haleluya. Kita kadang di dalam, kadang, aduh, entah saya selamat apa enggak ya, atau kita susah apa adanya. Kenapa? Kita nggak ngerti hidup di dalam kasih karunia itu seperti apa. Dan di sini bilang kasih karunia yang berkuasa. Jadi kalau kita gagal, misalnya bisnis kita rugi 10M, karena kasih karunia yang berkuasa, kita boleh doa gini, Tuhan, saya udah gagal nih bisnis saya 10M. Aku percaya iblis hanya mencuri membinasakan 10M, engkau nggak sebanding membalikkan 10M saja. Kau pasti bisa kasih aku 100M. Kita berani. Jangan bilang, ya elah lu minta 100M, ngurus 10M aja lu nggak bisa, udahlah lu dari turunin lagi lu, kelola 1M, 1M. Kan dulu kita begitu, karena selalu performance kita yang dinilai. Ini gereja apa lah, baru mulai langsung 500 gereja, urus dulu downtown, urus dulu El Montea. Kita berani ngomong 500, karena selalu kita pikir kita yang hebat. Enggak, Tuhan yang buat. Nah, nanti bagaimana itu bisa terjadi, kita nggak ngerti. Tapi karena kasih karunia itu unlimited supply, lu bayangin kartu kredit kita tuh unlimited, masa kita nggak berani pakai unlimited? Dan siapa yang bayarin? Si pemiliknya. Kita hanya diberikan kepercayaan, kebebasan. Kenapa lu nggak pakai? Ya kalau di stasiun lain prasmanan, sudah semua boleh kamu makan, makannya cabai doang, kerupuk doang sama nasi putih, udah pulang dia. Besok datang gitu lagi. Kan nyoba lobsternya, steaknya, aduh di sini the best steak in LA. Aduh udah mahal itu, yang itu jangan. Jadi bayar. Nah tahu nggak? Kalau kita ada dalam kasih karunia, aduh itu membuat kita akan punya mimpi besar di 2024. Kita berani ngomongin besar karena kita tahu Tuhan yang hebat ada di dalam saya. Dia mau berjalan pekerjaan besar. Dan saya selalu bilang sama kami jemaat di Batam, saya bilang, di posisi inilah kita susah minder, kita susah sombong. Kenapa susah minder? Pemilik Jagat Raya bapakmu, kamu jadi Gibran aja udah petenteng-petenteng mungkin, jadi Kaisang. Kan anak presiden. Kamu pemilik Jagat Raya lo bapakmu, kamu minder apa? Sejak itu saya mau ketemu siapa aja nggak minder. Sejak itu saya udah, saya nggak pernah lagi ngukur dia naik kendaraan apa, saya turun kendaraan apa. Nggak pusing.
Tesla, aduh jauh-jauh parkirnya saya, jauh-jauh, aduh malu banget kalau kita turun sebelahnya. No, kita bisa se-confidence itu, kenapa? Bapak gue pemilik jagat raya. Amen? Minder, nggak bisa lagi. Sombong, mau sombong apa? Kalau lu naik Tesla, kalau lu pakai pakaian bermerek, baju di perumahan elit, itu anugerah Tuhan. Lu mau banggain apa sih? Itu pemberian dari Tuhan gratis kok. Cuman kebetulan lewat kerjaanmu, kebetulan saja, tapi yang setting kan dia. Nah kalau kita ngerti hidup dalam grace, kasih karunia, enak kan? Ini yang dulu kita latih ke jemaat, kita training gimana hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan. Kita jadi keset. Ingat pengajaran kita yang lama? Kita dulu, kami ini satu aliran dulu, satu padepokan persilatan. Kita kalau satu retreat, kita tuh bawa-bawa keset di depan, dilihatin ke semua yang hadir. Dan ini pun hanya khusus pekerja, nggak boleh jemaat biasa. Dan di situ ditulis, inilah saya, keset. Yang memang diciptakan untuk apa? Diinjak. Jadi kalau ada orang hina saya keset. Emang saya enggak. Kelihatannya enak didengar ini, enak banget. Hati hamba. Langsung dicek, boleh kayak di dompetmu dikeluarin semua. Kunci mobil, apapun, serahkan semua kepada Tuhan. Kita hanya pengelola, kita hamba. Semua milik Tuhan. Semua pada nangis-nangis, taruh handphone di situ, kunci mobil, ke sini. Ya, ini semua punya Tuhan. Kita datang telanjang, pulang telanjang. Kita hanya hamba, lulos. Baru pada basuh kaki. Dibuat sedramatisir mungkin supaya kita merecognize diri kita, mengidentifikasi diri kita sebagai keset. Ini kelihatannya benar tapi half. Betul kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, betul. Tapi anaknya itu lebih tinggi daripada status hamba. Ya contoh Pak Wahyu sama Ibu punya perusahaan besar, anak kerja di situ juga. Itu dia karyawan Bapak, karyawannya Ibu. Tapi sorry, dibanding karyawan yang lain, siapa? Ya dia anak. Mungkin gaji sama atau malah ada karyawan lebih tinggi gajinya. Tapi soal warisan jatuh ke siapa? Dan kalau harusnya kalau anaknya dididik benar dan dia sadar juga, etos kerjanya jauh lebih hebat daripada hamba-hamba upahan itu. Amin. Misalnya ada kebakaran, ya manajer yang upahan pikir larikan di semua. Kalau anak kita, ini punya bapakku, punya aku. Keran gak dimatikan, dia matikan. Lampu lupa dimatikan, dia matikan. Dia pasti aware, ini punya aku. Walaupun dia sebagai karyawan di PT itu. Nah kita begitu Bapak Ibu. Kita ini di dalam kasih karunia adalah anaknya. Sonship gak boleh dikalahkan oleh discipleship, servantship, apapun sip-sip yang lain. Ya kan? Leadership, apapun. Sonship itulah tertingginya. Kita ini disebut anak. Amin? Kita anak Tuhan yang sangat dikasihi. Nah setelah itu berfungsi sebagai prajurit, hamba, it's okay, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi dia harus merecognize dirinya, aku anak Allah yang sangat dikasihi. Amin? Nah, karena kasih karunia, gimana kalau dosa Pak? Kalau dosa di sini wajar. Dia berdosa karena dia hamba dosa. Cuma sekali-sekali dia jatuh dalam kebenaran, berbuat benar. Tapi habis itu apa? Dia pasti balik jadi hamba dosa. Karena dia hamba dosa yang kadang jatuh ke dalam kebenaran. Nah, paham gak nih? Ya kan? Makanya jangan kaget. Agama-agama seberang kelihatannya lebih baik kadang-kadang daripada anak Tuhan. Karena mereka kadang-kadang bisa buat hal kebenaran, tapi tetap pada dasarnya mereka hamba dosa. Nah, setelah kita pindah lahir baru di sini, kita ini anak Tuhan yang naturnya, yang apa adanya adalah hamba kebenaran. Jadi kalau kamu nolong orang, dompet dikembaliin yang hilang atau apapun, normal, nggak usah kesaksian-kesaksian kayak hebat banget lu. Biasa kayak gitu, ngampunin orang, itu biasa banget. Anak Tuhan memang budayanya begitu.
Nah, tapi ada anak Tuhan yang kadang-kadang jatuh dalam dosa. Nah, di sini enggak, ini anak-anak Tuhan yang enggak. Wajah-wajahnya enggak ada. Di luar sana yang banyak kayaknya. Atau di sini enggak ngaku aja ya. Iya kan? Kita anak Tuhan, tapi kadang-kadang masih bisa jatuh dalam dosa. Lihat, anak Tuhan yang jatuh dalam dosa enggak betah. Sama seperti orang berdosa enggak akan betah hidup dalam kebenaran. Dia harus kembali ke, makanya dia bilang anjing ya, atau babi Alkitab kasih luar, dia akan kembali ke kotoran kubangannya. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Jadi jangan lihat buahnya, pohonnya yang menentukan buahnya. Buah tidak pernah bisa mengubah pohonnya. Benar kan? Tapi kita kan belum berbuah, yang di sana kita udah marah-marahin. Mana buahmu? Ditebang nanti, ditebang. Ya enggak lah. Justru pohon yang menentukan dulu. Buahnya itu take time aja. Ranting pasti berbuah. Nah, jadi sebenarnya begitu kondisi kita setelah kita diselamatkan. Jadi ini menjawab kita kalau ada anak Tuhan jatuh dalam dosa, kita percaya suatu dia akan balik. Entah pindah agama kek, entah apapun. Kita sudah domba, selamanya domba. Dia akan kembali. Belum selesai aja story ini. Tunggu aja, nggak usah dihakimin. Atau dia lagi gagal, pasti dia balik. Makanya kasih karunia ini bicara tentang apa? Supply dari Tuhan. Nah, karena di sini nggak ada dosa yang berkuasa, maka